Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Uci dan teman Kak Uci. Aku, iya, siapa namanya? Kok teman-teman lupa terus? Teman-teman lupa terus? Emang siapa namanya? Aku tuh yang paling cantik, terus yang paling baik. Terus yang paling apa? Yang paling soleha. Iya, teman-teman masih ingat gak sama teman Kak Uci yang satu ini? Wah, masih ingat. Iya, teman Kak Uci Siti. Iya, nama teman Kak Uci Siti. Dalam program Dongeng Anak BETV. Apa Siti? BETV apa? BETV Beken. Ya, BETV Beken. Ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kak Uci doakan semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kak Uci, aku sehat. Iya, Kak Uci tahu. Aku sehat walafiat. Iya, Kak Uci tahu. Kak Uci nggak doain? Doain dong. Kak Uci doain Siti, doain teman-teman semua. Dan Kak Uci juga mohon teman-teman doain Kak Uci dan juga aku. Iya, tahu. Teman-teman di rumah, seperti biasa, inget nggak kalau Kak Uci nanya kabar itu pasti melalui lagu. Iya, melalui lagu. Teman-teman inget nggak lagu Kak Uci? Masih inget kan? Yang gimana? Ah, iya betul. Yang hai teman-teman, yuk nyanyi sama Kak Uci dan juga Siti. Oke, 1, 2, 3. Hai teman-teman, apa kabarmu? Jawabnya apa? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Iya, jadi anak Indonesia. Sekali lagi. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Iya, jadi anak Indonesia. Merdeka. Iya, merdeka, kata Siti. Bulan November kita akan memperingati hari apa? Hari hujan. Iya, Kak Uci tahu sekarang hari mau hujan terus. Tapi bukan itu. Hari apa, ada yang tahu? Iya, benar. Kita akan memperingati hari pahlawan. Teman-teman, ada yang tahu tidak kalau Cut Nyak-Din itu pahlawan kita dari mana? Dari mana? Wah, hebat. Iya. Dari mana, Kak? Dari mana emang? Dari mana tadi teman-teman? Ya, dari Aceh. Aceh. Iya. Terus Kak Uci tanya lagi. Sultan Hasanuddin, tahu tidak dari mana? Aku tahu. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Pintar sekali kamu Siti. Iya dong. Belajar? Iya. Belajar di mana? Aku sering ke perpustakaan. Siti sering ke perpustakaan. Ngapain? Tidur. Kalau ke perpustakaan ngapain teman-teman? Membaca. Aku bohong. Oh iya, nggak boleh bohong sebenarnya. Teman-teman di rumah, Kak Uci hari ini akan bercerita tentang seorang pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan apa ya? Kak Uci, bukan pahlawan kesiangan kan? Bukan dong, bukan pahlawan kesiangan. Kak Uci akan bercerita tentang pahlawan, tapi pahlawan itu tidak bawa pedang. Kok bisa? Iya, tidak bawa bambu runcing. Wah, kok bisa? Iya, dan pahlawan itu juga tidak bawa senjata. Emang pahlawan apa? Ya, dengarkan cerita Kak Uci. Kak Uci akan bercerita tentang seorang pahlawan yang bernama Dodi dengan tema cerita sampah bukan
dibuang di sungai. Oh gitu, bukannya kebalik? Kebalik. Oh iya, salah. Temanya sungai, bukan tempat sampah. Terima kasih Siti. Nah teman-teman, siap mendengarkan cerita Kak Uci? Aku siap. Yaudah, aku siap. Kalau siap, duduk yang rapi, buka telinganya. Semangat hari ini? Semangat? Ya, tapi sebelum cerita kayaknya Aku tahu. kenapa? Pasti aku mau ditaruh lagi. Biar Kak Uci enak ceritanya. Siti, Kak Uci taruh dulu di kursi, boleh nggak? Gak mau. Ayolah, biar Kak Uci bisa cerita. Jangan merajuk, jangan ngambek. Gak mau. Siti, ya udah, teman-teman. Kayaknya Siti agak sensitif hari ini. Jadi, Kak Uci ajak Siti untuk bercerita, boleh? Iya. Udah, Siti di sini aja sama Kak Uci. Kita akan cerita tentang apa tadi? Sungai. Sungai, bukan tempat Sampah. iya, sungai bukan tempat sampah. Siap mendengarkan cerita? Oke, Siti, jangan ganggu Kak Uci. Oke, siap. Tapi nggak diem gitu juga. Tadi katanya gak boleh ganggu. Iya, tapi walaupun nggak ganggu, janganlah diem-diem. Kak Uci jadi sedih nantinya. Kau jangan sedih. Iya, Kak Uci nggak sedih. Nanti aku sedih. Iya, Kak Uci nggak sedih. Aku sedih. Kak Uci nggak jadi cerita, nanti taruh di bawah. Maaf. Oke. Nah teman-teman, sebelum Kak Uci cerita, tapi kita lihat dulu tayangan yang mau lewat ini. Tetap di BETV Pekan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Masih bersama Siti dan Kak Uci. Wah, sekarang Siti jadi pendongengnya teman-teman. Kalah Kak Uci. Nah, Kak Uci akan bercerita tentang teman Kak Uci yang namanya siapa tadi? Siapa? Ya, namanya Dodi. Dodi tinggal Sebuah rumah. iya, sebuah rumah. Ada mamanya. Ada mamanya. Ada papanya. Iya, ada papanya juga. Dodi tinggal di sebuah rumah yang situ ada Dodi, Mama, dan juga Papa. Nah, pagi itu Aku tahu. apa? Bunyi ayam. Pagi itu seperti biasa teman-teman, bunyi ayam berkokok membangunkan seluruh warga desa yang ada di sana, termasuk Dodi dan keluarga. Kak Uci. Persis. Persis apa? Persis ayam. Kak Uci dibilang persis ayam. Nah, Dodi bangun seperti biasa dan tak lupa juga berdoa, sholat subuh, dan juga apa Siti? Tak lupa mandi. Iya, tak lupa juga mandi. Di saat selesai mandi, pakai baju dengan rapi, hari itu adalah hari libur. Saatnya Dodi istirahat di rumah, Bermain. ya bermain, Nonton. ya nonton, apalagi Main lagi. main lagi, Istirahat lagi. aduh ya Allah nggak bisa habis. Nah, Dodi biasa mendengar ada bunyi sreng 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 tok 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 sreng 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 dan bau harum tercium dari belakang. Ada yang tahu apa aktivitas yang dilakukan ibu? Ya, ibu sedang apa Siti? Apa teman-teman? Ibu sedang memasak.
Saat itu Dodi melihat ibu masak masakan kesukaannya, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Aku juga suka, Kak. Iya, Kak Uci juga suka. Nah, di saat itu Dodi langsung menghabiskan nasi gorengnya, memakan dengan lahap. Doa nggak? Doa dong, nggak mungkin nggak doa. Nah, sudah makan, Dodi bersiap-siap untuk nonton. Dodi. Kenapa? Kak minum. Minum pastinya. Terus, tahu tidak teman-teman? Saat itu Dodi dipanggil dari belakang. Dodi. Dodi pun menyaut suara ibu. Iya ibu, ada apa? Dodi mau bantu ibu nggak? Wah, ibu minta bantu. Iya. Bantu apa? Tolong buangkan sampah bekas ibu masak ke tempat sampah yang ada di ujung komplek. Dodi yang saat itu lagi enak-enak nonton merasa terganggu teman-teman. Dengan cemberutnya. Cemberut, Kak? Iya, bagaimana cemberut? Gini. Bener gak gitu? Ada nggak yang disuruh mama tapi dia bantah? Wah, nggak ada. Hebat-hebat yang nonton ya. Aku juga nggak pernah bantah. Iya, termasuk Siting. Dodi walaupun cemberut, tapi diambilnya plastik sampah dan ingin dibuang. Apa yang disuruh mama tadi? Ibu tadi? Membuang sampahnya ke tempat sampah di ujung komplek. Nanti sampah yang banyak akan diangkut oleh mobil ke tempat pembuangan sampah akhir. Tapi karena Dodi merasa terganggu, teman-teman, apakah tahu tidak? Apakah Dodi ingin membuang sampah itu ke sungai? Kaget Kak Uci, pengen buang sampah ke sungai. Teman-teman, boleh nggak seperti itu? Gak boleh ya. Tapi Dodi ingin membuang sampah itu ke sungai. Dodi ambil sampah itu dengan hitungan ketiga. Dodi ingin melemparnya ke sungai. 1, 2, 3. Tiba-tiba Dodi terdengar suara wakok. Suara apa, Kak? Wakok. Dodi melihat ke sekeliling. Wah, suara apa itu? Aku juga penasaran, Kak. Suara apa itu? Nah, teman-teman, di saat Dodi melihat, ada seekor katak yang sedang terjerat dengan tali. Apanya terjerat ya? Kakinya terjerat tali dan katak itu tidak bisa melompat lagi. Wakok. Nah, tiba-tiba Dodi mendengar katak itu berbicara. Wahai anak manusia, tolonglah aku. Aku sedang terjerat tali kakiku. Tolong bantu aku. Wah, kataknya berbicara, Kak. Iya, sama kayak kamu berbicara. Saat itu Dodi merasa heran. Wah, ada katak yang bisa berbicara. Dia terlilit tali rapia dan kakinya. Wah, kasihan sekali. Dodi karena anak yang baik menolong katak itu lepas dari talinya. Dodi ambil tali itu dan buang lagi. Tahu tidak, ternyata di sekeliling katak itu banyak sekali sampah yang berserakan. Pesan kataknya, wahai anak manusia, jangan kau buang sampah di sungai. Nanti kami akan terkena dengan sampahmu dan sampahmu akan mengotori lingkungan. Begitu pesan katak. Dodi terdiam. Merasa bersalah.
Sebenarnya iya juga. Pengen buang sampah lagi. Nggak tahu, teman-teman. Apa nanti Dodi masih buang sampah di sungai gara-gara perkataan kata? Tunggu, jangan kemana-mana. Tetap di sini. Tetap di PTV Beken setelah iklan yang lewat ini lagi. Wakok, wakok. Apa? Bunyi katak. Iya, bunyi katak. Wakok, wakok. Dodi saat mendengar bunyi kataknya berbicara, terus dia kira-kira masih mau buang sampah sembarangan nggak ya? Nggak tahu. Tanya teman-teman. Oh iya, teman-teman, kira-kira Dodi masih buang sampah sembarangan nggak? Sembarangan nggak ya? Nah, Dodi merasa bersalah dan pengen buang sampahnya ke ujung komplek lagi. Tapi tahu tidak teman-teman, Dodinya ternyata capek, nggak mau buang sampah di ujung komplek. Wah, Dodi ngeyel. Dodi ngeyel. Dodi masih ingin buang sampah, tapi katanya agak ke sana lagi, agak ke ujung, karena nanti akan dilihat ala katak. Di saat Dodi ingin membuang sampahnya dengan hitungan Ketiga. ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3, sampah mau dibuang oleh Dodi. Tiba-tiba terdengar suara bluk 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 bluk. Suara apa itu? Bluk 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 bluk. Wah, semakin kencang. Bluk 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 bluk. Suara itu semakin kencang terdengar. Nah, saat Dodi ingin buang sampah, Dodi melihat ada seekor ikan yang ngangap-ngangap di dekat sungai. Kasihan, Kak. Iya, kasihan sekali. Lalu Dodi menyapanya. Hai ikan, ada apa denganmu? Pak Dodi, tolong aku anak manusia. Aku dalam mulutku ada plastik. Hah? Dalam mulut ikan ada plastik. Dodi pun langsung mengambil ikan itu dan mengeluarkan plastik dalam mulut ikan. Sampai ikan itu pun berterima kasih dan mengatakan kepada Dodi, Manusia, jangan buang sampah sembarangan, karena nanti kami binatang-binatang yang ada di sungai akan terkena dampaknya. Gitu, Kak. iya, begitu kata ikan. Dodi akhirnya Merasa bersalah lagi. iya, tapi karena Dodi mau nonton cepat-cepat, teman-teman, Dodi ingin buang sampahnya ke sungai lagi, tapi yang di ujung sana. Wah, Dodi. Iya, Dodi, kau juga pusing. Kenapa Dodi seperti itu? Yang ketiga kalinya, di saat Dodi ingin membuang sampah dengan hitungan ketiga, sampah itu akan dibuang Dodi dan dia yakin akan membuang sampah itu. Tiba-tiba teman-teman, Siapa lagi? dari kejauhan muncul kakek-kakek yang mengatakan ke Dodi, Wahai anak muda, janganlah buang sampah sembarangan. Apalagi sampah itu kau buang di sungai. Wah, lalu kakek itu berkata, lihatlah dampak dari membuang sampah di sungai. Banyak binatang-binatang yang terjerat, yang kena dari sampah itu. Dan sampah itu juga akan mengakibatkan banjir. Kata kakek juga, Dan ingatlah pemuda, sampaikan ke teman-temanmu bahwa sungai itu bukanlah tempat sampah. Benar, Kak? Sungai bukan tempat sampah. iya, sesuai dengan pembicaraan kakek bahwa sungai bukanlah tempat sampah. Nah,
Karena kenapa? Karena jika kita buang sampah sembarangan akan mengakibatkan apa? Satu, Bau busuk. ya, bau busuk. Yang kedua, Yang pastinya banjir, Kak. iya, yang pastinya akan terjadi banjir. Karena sampah akan menumpuk dan air sungai tidak bisa mengalir hingga tertumpuk dan masuk ke rumah warga. Dan nanti akan terjadi banjir yang besar. Maka daripada itu teman-teman, buanglah sampah pada tempatnya. Dan sungai, ingat, sungai bukanlah tempat sampah. Dan juga ada hadisnya, Siti. Kak Uci mau baca hadis. Iya, hadis apa? hadis kebersihan. Teman-teman ingat nggak hadis kebersihan? At-tahuru syatrul iman. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, teman-teman, ternyata menjadi pahlawan itu tidak harus mengangkat senjata, membawa tombak, membawa bambu runcing, tapi menjadi pahlawan dengan tidak buang sampah sembarangan akan menjadi pahlawan di sekeliling kita, menjadi pahlawan di lingkungan kita, akan menjadi pahlawan untuk kehidupan kita, dan akan jadi pahlawan untuk dunia kita. Wah, hebat sekali. Iya, teman-teman di rumah, siap dengan tidak membuang sampah sembarangan? Walaupun hanya selembar tisu, itu masih akan berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Nah, teman-teman di rumah, Kak Uci dan Siti mau pamit lagi. Kita akan ketemu di cerita-cerita Kak Uci dan Siti selanjutnya. Dengan dongeng-dongeng yang lebih inovatif, lebih kreatif, dan juga lebih keren. Di program kita apa, Siti? Dongeng anak. Dongeng anak BETP Peken. Iya teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.